Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa ada dalam suasana yang gembira dan selalu menyenangkan. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya. Dan masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan senantiasa membersamai kamu semuanya selama kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, melanjutkan pembelajaran tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Setelah kemarin kita membahas pembelajaran 1 dan 2. Masih ingat dengan video pembelajaran yang kemarin? Pasti ingat ya. Kalau lupa silahkan kamu tonton kembali, silahkan diputar ulang video pembelajarannya, dibaca juga bahan ajarnya, dan silahkan kamu latih ya, segala macam materi yang berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai komponen ekosistem. Setelah kemarin kita tahu bahwa beberapa komponen ekosistem itu ada yang biotik, ada yang abiotik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, materinya masih sama, cuma ada beberapa hal yang berbeda terkait dengan muatan pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Kalau kemarin kita membahas tentang bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Nah, hari ini kita akan membahas 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, masih tentang pokok pikiran, kemudian ada IPS-nya, dan ada PPKN-nya. Nah, apa saja materinya? Mari kita lihat bersama-sama. Inilah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ada 3 materi pembelajaran. Nah, yang pertama tentang pikiran utama. Nah, bagaimana kita menentukan pikiran utama dari bacaan non-fiksi. Karena temanya tentang ekosistem, maka kemarin kita sudah mencari pikiran utama dari teks non-fiksi berupa yang bertemakan ekosistem, komponen-komponennya, kemudian jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan coba berlatih kembali bagaimana menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan, atau sebaliknya ya, mengembangkan pokok pikiran menjadi sebuah kalimat, atau kita mencari pokok pikiran dari sebuah peta pikiran. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya. Lalu materi yang kedua adalah fakta geografis Indonesia. Nah, ini tentang IPS-nya ya. Nah, materi IPS-nya adalah mengenai batas negara, kemudian batas samudra, kemudian batas benua, jumlah pulau yang ada di Indonesia, kemudian luas wilayahnya. Nah, itu kita akan pelajari bersama. Kemudian yang ketiga yaitu tentang manfaat persatuan dalam membangun kerukunan. Nah, ini ada 2 peristiwa yang akan kita coba ulas. Pertama tentang peristiwa sejarah Budi Utomo, kemudian peristiwa Sumpah Pemuda ya. Sesuai dengan kemarin kita sudah peringati bersama pada tanggal 28 Oktober, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Baik anak-anakku semuanya, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama saksikan, sama-sama simak
apa sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Nah, yang pertama, kita akan coba menentukan pokok pikiran dalam sebuah peta pikiran. Di tema 1 kita sudah belajar bagaimana menentukan ide pokok, bagaimana mengambil ide pokok dari sebuah bacaan, dari sebuah paragraf, kemudian kita kembangkan lagi ide pokok tersebut menjadi sebuah bacaan. Nah, kamu sudah terlatih dengan ide pokok. Sama halnya dengan pokok pikiran, tidak jauh berbeda anak-anakku semuanya. Dengan menentukan pokok pikiran juga sama halnya seperti menentukan ide pokok. Nah, tapi sekarang kemampuan kamu akan diasah lebih tinggi lagi. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran yang tersajikan dalam sebuah peta pikiran. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi ya anak-anakku semuanya. Nah, di layar kamu bisa melihat ada sebuah gambar ya, sebuah diagram tepatnya tentang fakta geografis Indonesia. Di sini digambarkan peta pikiran bagaimana fakta geografis Indonesia. Dengan melihat gambar ini kamu sudah bisa mendapatkan informasi yang cukup luas anak-anakku semua ya, terkait dengan fakta geografis Indonesia. Kita tahu kan pada materi sebelumnya di tema 1 kamu juga sudah belajar tentang fakta geografis. Bagaimana kondisi geografis Indonesia dilihat dari keadaan faktualnya ya, keadaan nyatanya, dilihat dari negara tetangganya, batas-batasnya, kemudian wilayahnya. Nah, itu merupakan fakta geografis itu ya. Nah, fakta geografis ini pertama kita coba lihat batas negara Indonesia itu dikelilingi oleh apa saja sih batas-batasnya. Nah, kamu bisa lihat di sana bahwa Indonesia itu dibatasi dengan benua. Di sekitarnya ada benua, ada samudra, ada negara. Kamu sudah paham kan apa itu benua, apa itu samudra, dan apa itu negara. Kalau kamu lupa dengan istilah-istilah ini, silahkan kamu cari tahu kembali. Buka kamus, baca buku, atau kamu tonton video-video pembelajaran dari YouTube. Nah, batas negara Indonesia ini diapit oleh dua benua anak-anakku semuanya. Dua buah benua, yaitu benua Australia di sebelah utara dan ada benua Asia ya, yang di sebelah utara itu. Di sebelah utara ada benua Asia, di bawah di selatan itu ada benua Australia anak-anakku semuanya. Kamu sudah kenal itu, kamu sudah tahu itu. Kita hanya mengingatkan saja. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk mendapatkan sebuah pokok pikiran ya, dari sebuah peta pikiran kita bisa membacanya seperti ini, bahwa batas negara Indonesia itu diapit oleh benua. Benua apa saja? Ada dua benua. Pertama benua Asia dan benua Australia. Nah, ini. Jadi kamu bisa mengambil pokok pikiran dari sebuah peta pikiran seperti itu anak-anakku semua ya. Kamu baca saja alurnya seperti apa ya, arahnya seperti apa. Nah, di sini bahwa batas negara Indonesia itu terdiri dari atau diapit oleh dua buah benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Itu fakta geografis Indonesia. Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua samudra anak-anakku semua ya. Samudra itu kan kamu tahu bahwa samudra itu adalah lautan yang sangat luas. Nah, itu namanya samudra. Nah, ada dua samudra yang menghimpit negara kita anak-anakku semuanya. Indonesia itu terletak di antara dua samudra. Samudra apa saja? Ada Samudra Pasifik dan ada Samudra Hindia anak-anakku semuanya. Nah, dua samudra ini mengapit Indonesia, menjadi batas ya, menjadi ciri yang dimiliki oleh Indonesia, bahwa Indonesia itu
diapit oleh 2 samudra. Selain 2 benua, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu samudra apa? Iya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kondisi ini tentu nanti akan membawa keuntungan bagi Indonesia. Ada efek-efek positif, ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia karena Indonesia terletak di antara 2 samudra ini. Apa saja nanti kita pelajari bersama anak-anakku semua ya. Kemudian selain dibatasi oleh benua dan samudra, Indonesia juga dibatasi oleh negara. Negara apa saja sih yang ada di sekitar Indonesia? Nah, kamu harus tahu kita ini sebuah negara di antara negara-negara yang ada di dunia. Nah, kita memiliki tetangga dekat anak-anakku semuanya. Contohnya di sebelah utara kita punya negara Malaysia ya, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina ya, ada Vietnam juga. Nah, itu. Kemudian di sebelah timur ada Papua Nugini. Kemudian di sebelah selatan ada Timor Leste dan Australia tentu ya. Nah, ini adalah batas-batas negara yang ada di sekitar kita. Negara-negara tetangga kita itu yang dekat ada Malaysia, ada Singapura, kemudian ada Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Timor Leste. Itu yang berhubungan langsung ya, yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Nah, ini cara membaca pokok pikiran dalam sebuah peta pikiran. Jadi dari sini kita tahu bahwa Indonesia itu dibatasi oleh negara-negara tadi ya. Nah, itu mengenai batas negara. Lalu fakta geografis berikutnya adalah wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini cukup luas ya anak-anakku semuanya, mulai dari wilayahnya, kemudian jumlahnya. Nah, luasnya itu ada terbagi 2 ya anak-anakku semuanya, karena Indonesia ini disebut negara maritim ya, negara kepulauan. Negara maritim itu berarti kita memiliki banyak laut anak-anakku semuanya, ada banyak laut. Kalau negara kepulauan berarti kita disebutnya negara yang memiliki banyak pulau. Nah, karena kita disebut negara maritim, maka kita memiliki banyak potensi laut di sana ya. Luas wilayah lautan dan daratannya itu lebih luas lautannya dibanding daratannya. Nah, ini memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia ya. Bagaimana luas wilayah Indonesia, baik itu lautnya maupun daratannya. Itu ya anak-anakku semuanya, bagaimana luas wilayah Indonesia. Nah, kemudian ada pulau. Selain negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan. Nah, ada banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia, meliputi pulau besar, pulau kecil ya. Nah, kamu tahu bahwa pulau-pulau di Indonesia yang besar itu contohnya seperti apa? Ya, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Papua ya. Nah, negara Indonesia ini disebutnya negara kepulauan. Nah, terdapat lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Nah, dari jumlah pulau tersebut, kira-kira 6.000 pulau ini belum berpenghuni anak-anakku semua. Bayangkan dari 17.000 ada 6.000 yang masih belum berpenghuni. Jadi yang sudah berpenghuni sekitar 11.000 pulau. Nah, 11.000 pulau itu termasuk yang besar maupun yang kecil anak-anakku semuanya ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Indonesia ini negara maritim, negara laut. Nah, luas daratannya Indonesia itu mencapai, kalau diukur ya dari Sabang sampai Merauke, luas daratan Indonesia itu adalah 1.922.570 km persegi anak-anakku semua. Itu luas daratannya. Sedangkan luas perairannya, nah ini lebih luas lagi anak-anakku semuanya. Berapa Pak? Luas perairannya sekitar 3.200.000
257.483 km persegi. Tadi daratannya cuma 1.900.000-an. Nah, sedangkan perairannya 3.200.000. Jadi 1:3. Jadi sepertiganya daratan, 2/3-nya adalah perairan atau lautan anak-anakku semuanya ya. Nah, ini adalah kondisi geografis dari Indonesia. Nah, kita harus tahu dan kita harus paham kondisi geografis ini. Kenapa? Karena sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengenali fakta geografis kita supaya kita tahu potensi kita apa, supaya kita tahu bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana supaya potensi yang kita miliki ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita, untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itu ya anak-anakku semuanya, sebagai calon pemimpin yang akan nanti memimpin bangsa ini, kamu harus tahu potensi diri kamu sendiri, potensi bangsa kamu sendiri, supaya kamu bisa mengembangkannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Itu ya. Nah, inilah cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah peta pikiran. Dalam sebuah peta pikiran ini terangkum pokok-pokok pikiran, dan kamu akan lebih mudah memahami sebuah bacaan, sebuah teks kalau kamu sudah mengemasnya dalam bentuk peta pikiran. Karena di dalam peta pikiran itu ada pokok-pokok pikiran yang dikemas sedemikian rupa sehingga memudahkan kamu untuk memahaminya. Gitu ya anak-anakku semuanya. Jadi setelah kamu membaca sebuah teks non-fiksi, coba kamu buatkan peta pikirannya dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel, dalam bentuk apapun ya, untuk memudahkan kamu memahami. Nah, ini coba bayangkan bacaan sebanyak berapa paragraf ini ya, bisa ada 5 paragraf ini ya, bisa ada 5 paragraf lebih, tapi cuma terangkum dalam satu gambar ya, dalam satu gambar. Itu ya anak-anakku semuanya mengenai pokok pikiran dalam peta pikiran. Nah, kita tahu bahwa fakta geografis Indonesia itu sangat luas, Indonesia itu sangat beragam ya. Pulaunya banyak, kemudian disatukan oleh lautan, kemudian dibatasi oleh 2 samudra, 2 benua, dan bertetangga dengan negara-negara yang banyak tetangganya ya. Nah, ini adalah suatu, kalau bisa dilihat, ini juga selain sebagai potensi, bisa juga sebagai ancaman. Ancaman apa, Pak? Ancaman disintegrasi, ancaman perpecahan. Nah, untuk menghindari perpecahan, kita harus bisa, apa anak-anakku semuanya? Iya, harus bisa bersatu ya. Nah, kunci untuk bisa mempertahankan bangsa ini adalah persatuan. Bagaimana kita memahami manfaat persatuan dalam rangka mewujudkan sebuah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ini adalah negara kesatuan anak-anakku ya. Negara kesatuan Republik Indonesia. Harus dijaga persatuan dan kesatuannya. Bagaimana cara menjaganya? Nah, kamu harus tahu dulu manfaatnya seperti apa. Untuk bisa memahami manfaat sebuah persatuan dan kesatuan, maka kamu harus belajar ya, kamu harus banyak belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, pada pertemuan ini Bapak akan menyampaikan 2 peristiwa penting, 2 peristiwa sejarah yang menunjukkan bagaimana manfaat dari sebuah persatuan. Dengan persatuan kita bisa mewujud menjadi sebuah negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Bagaimana prosesnya kita bisa merdeka? Nah, ini tidak lepas dari perjuangan para pendahulu kita, anak-anakku semuanya. Para pahlawan terdahulu kita berjuang mati-matian ya, menyatukan bangsa ini sehingga bisa terwujudlah sebuah kemerdekaan. Apa saja, Pak, contoh peristiwanya? Nah, ini ada peristiwa yang disebut Budi Utomo. Budi Utomo itu apa, Pak? Budi Utomo itu adalah sebuah organisasi anak-anakku semua ya. Organisasi pergerakan modern pertama yang ada di Indonesia. Jadi kalau anak-anakku semuanya membaca sejarah, itu rakyat kita,
bangsa kita dulu berjuang melawan penjajah itu dengan dua cara. Ada dengan cara konfrontasi, jadi berperang anak-anakku semuanya, berhadapan menggunakan senjata. Jadi berperangnya menggunakan senjata. Ada perjuangan melalui diplomasi atau perundingan. Nah, pada masa zaman kerajaan, ya, pada zaman kerajaan kita berperang melawan penjajah itu dengan cara berperang menggunakan senjata, mengangkat senjata anak-anakku semuanya. Tapi setelah berjuang sekian lama, puluhan bahkan ratusan tahun, perjuangan itu kurang efektif, ya, tidak berhasil, ya, bisa memberikan perlawanan, cuma tidak maksimal hasilnya anak-anakku semua, ya. Kita tidak bisa lepas dari cengkraman penjajah hanya dengan melakukan peperangan secara fisik, ya. Itu sudah kita buktikan, berpuluh-puluh tahun kita berperang melawan penjajah, ya, tapi kita tidak berhasil karena kondisinya kita kalah dalam sisi persenjataan. Penjajah sudah menggunakan senapan api, senjata api, kita masih menggunakan senjata tradisional seperti parang, golok, tombak, panah. Nah, sehingga kita kalah. Kemudian dari sisi persatuan kita juga masih terpecah belah. Perjuangan kita masih tersebar di beberapa daerah, terpisah-pisah di tiap kerajaan. Nah, ini belum ada persatuan di sana. Nah, pada zaman 1900-an, ya, tepatnya 1908, nah ini mulai muncul pemikiran-pemikiran setelah kita dijajah sekian ratus tahun. Muncullah tokoh-tokoh berpendidikan, ya, tokoh-tokoh pergerakan yang mulai mengubah cara berjuangnya dengan cara diplomasi, melalui sebuah pergerakan, melalui sebuah organisasi. Nah, organisasi pertama yang terbentuk ini namanya Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Nah, mereka berdua memprakarsai berdirinya Budi Utomo, mengumpulkan orang-orang pintar, tokoh-tokoh berpendidikan untuk berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mereka berkomunikasi, berdialog, berdiskusi bagaimana caranya supaya bisa terlepas dari penjajahan anak-anakku semuanya. Sehingga peristiwa ini disimbolkan sebagai bersatunya pemikiran rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia mulai sadar, bangsa Indonesia mulai bangkit, ya, mulai sadar bahwa betapa pentingnya persatuan, betapa pentingnya untuk menyatukan seluruh elemen, seluruh komponen yang ada di bangsa Indonesia. Nah, sehingga peristiwa ini 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa? Karena di sana mulai tumbuh kesadaran, bangsa kita mulai bangkit, ya, mulai bangkit untuk berjuang melawan penjajahan. Itu, ya, anak-anakku semuanya, sekilas info, sekilas peristiwa mengenai Budi Utomo. Lebih lengkapnya kamu bisa baca dari berbagai sumber, ya, ada banyak sumber, dari buku sejarah, dari video-video, kemudian dari artikel-artikel. Silahkan kamu cari informasi lebih luas mengenai Budi Utomo. Ini peristiwa sejarah yang harus kamu ketahui anak-anakku semuanya. Kamu harus tahu bagaimana perjuangan pahlawan kita, the founding father kita zaman dulu membentuk bangsa ini, ya, mendirikan bangsa ini dari cucuran keringat, dari tetesan darah, ya, yang harus kita ingat, yang harus kita hargai, ya. Ingat, jas merah, jangan
melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu. Kemudian peristiwa yang kedua selain Budi Utomo adalah peristiwa Sumpah Pemuda, anak-anakku semuanya. 20 tahun kemudian, bayangkan itu 20 tahun bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar, anak-anakku semuanya. 20 tahun adalah waktu yang cukup lama. Dari 20 Mei 1908 ya ke tahun 1928 ini ada peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah peristiwa pengucapan ikrar. Ikrar itu janji, ya, pengucapan ikrar atau janji mengakui bahwa adanya mengakui satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia, mengakui satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Siapa yang berjanji? Pada waktu itu para pemuda pada waktu itu berkumpul melakukan sebuah konferensi, ya, atau bukan konferensi, ya, mengadakan sebuah kongres namanya. Kongres 2 kali dilaksanakan, yaitu Kongres Pemuda 1 dan 2. Kongres. Nah, pada kongres yang kedua, para pemuda dari berbagai daerah, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, ya, dari Sulawesi, mereka berkumpul di Jakarta. Mereka membicarakan, mengadakan sebuah kongres, mengadakan sebuah pertemuan, dan mereka bersepakat, anak-anakku semuanya, berjanji, mengucapkan sebuah sumpah yang disebut Sumpah Pemuda. Apa isinya? Intinya adalah 3 hal. Yang pertama, bahwa putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, inilah tonggak awal munculnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Mulai saat itu kita sudah bersatu, anak-anakku semua. Mulai muncul istilah atau nama Indonesia. Nah, tonggak sejarah ini menjadi awal persatuan dan kesatuan bangsa kita demi memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Nah, di dalam Kongres Pemuda ini juga pada peristiwa Sumpah Pemuda ini pertama kalinya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Tahu kan siapa pengarangnya? Iya, benar sekali, W.R. Supratman. W.R. Supratman dengan biolanya dia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini menjadi cikal bakal bagaimana lagu Indonesia Raya ini menjadi sebuah lagu kebangsaan, anak-anakku semuanya. Sehingga peristiwa Sumpah Pemuda ini disimbolkan sebagai simbol persatuan dan kesatuan Indonesia. Setelah sebelumnya kita bangkit di tahun 08, pada tahun 1928 kita mengangkat sumpah, mengangkat janji. Siapa? Para pemuda, ya, para pemuda pada waktu itu. Nah, sebagai generasi penerus, kamu juga akan menjadi pemuda. Kamu juga akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Silahkan kamu teladani bagaimana para pahlawan kita zaman dulu berjuang mati-matian, dan bentuk perjuangannya yang sekarang tentu berbeda, ya, tentu berbeda. Maka dari itu mari kita jaga persatuan, mari kita jaga kesatuan supaya bangsa kita tetap utuh, supaya bangsa kita tetap bersatu, ya, terhindar dari perpecahan. Dan dengan persatuan tentu kita bisa mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu ya anak-anakku semuanya, 2 peristiwa penting yang menunjukkan adanya persatuan. Dari 2 peristiwa penting ini nanti kita akan nyambung ke peristiwa berikutnya, bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan sehingga kita bisa merdeka, sehingga kita bisa terlepas dari cengkraman penjajah. Nah, terlepasnya kita dari cengkraman penjajah ini tidak lepas dari perjuangan-perjuangan sebelumnya. Ya, kalau tidak ada perjuangan Budi Utomo sebelumnya pada tahun 1908, kalau tidak ada peristiwa Sumpah Pemuda sebelumnya, maka
kita tidak mungkin bisa terlepas dari penjajah. Kita tidak bisa merdeka anak-anakku semuanya. Maka dari itu urutan peristiwa ini adalah sebuah peristiwa-peristiwa sejarah yang bisa kita jadikan contoh betapa pentingnya persatuan, betapa pentingnya kesatuan di antara kita. Dengan bersatu kita pasti bisa, ya. Dengan bersatu kita pasti mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk terlepas dari penjajahan, mampu untuk mewujudkan cita-cita bersama kita. Itu ya anak-anakku semuanya, sedikit peristiwa informasi tentang pentingnya manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nanti kita lanjutkan contoh peristiwa berikutnya pada pertemuan berikutnya. Nah, sementara ini kamu pahami dua peristiwa ini saja dulu. Silahkan kamu cari sumber lain, baca informasi lain tentang Budi Utomo, tentang Sumpah Pemuda, dan peristiwa-peristiwa lain. Ini baru dua peristiwa anak-anak semua. Masih banyak, ya. Masih banyak peristiwa sejarah lain yang bisa kamu pelajari sebagai bentuk menghargai, mengapresiasi, dan melestarikan, ya, menjaga keutuhan, menjaga persatuan bangsa kita. Itu ya anak-anakku semuanya. Ini Bapak hanya mengulas dua saja. Sementara ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Cukup singkat, ya, tidak terlalu lama juga. Namun Bapak harapkan informasi ini bisa sedikit memberikan semangat, ya, memberikan spirit buat kita semuanya supaya kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasan Bapak terlalu cepat, terlalu bersemangat, ya. Ini saking semangatnya Bapak sampai mungkin kamu merasa terlalu cepat ketika Bapak menjelaskan. Mohon maaf. Kemudian Bapak juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kamu menonton video pembelajaran ini. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga protokol kesehatan, lakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, ya, dengan sabun dan air yang mengalir. Dan jangan lupa juga untuk men-share, membagikan video pembelajaran ini supaya bisa lebih bermanfaat. Dan kamu like, kamu komentari jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas komentar-komentar yang sudah disampaikan demi perbaikan video pembelajaran ini. Kemudian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita mengucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.